Ini 6 makhluk pertanda kiamat akhir zaman. Salah satunya pembawa fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada 6 makhluk yang dapat dipastikan akan muncul pada akhir zaman atau hari kiamat nanti. Makhluk-makhluk mengerikan ini akan muncul ketika akhir zaman. Salah satunya yang juga akan muncul adalah makhluk bernama Buraq atau hewan yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hewan ini digambarkan seperti kuda dan memiliki sayap di kiri dan kanan badannya. Makhluk ini juga sering diartikan sebagai burung yang datang dari surga. Tak hanya itu, ada beberapa makhluk lain yang akan muncul pada akhir zaman kelak. Nah, apa saja makhluk-makhluk tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama, Dabat al-Ard. Arti dari nama tersebut adalah binatang buas atau monster yang akan muncul dari perut bumi. Dalam Islam, makhluk ini masuk ke dalam salah satu tanda sebelum datangnya hari kiamat. Binatang melata ini akan keluar dari kota Makkah di dekat Gunung Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, makhluk ini akan berbicara dengan bahasa yang fasih dan jelas. Makhluk ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ibnu Jurais mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan bagi suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman. Makhluk ini memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran kaum Yahudi, kitab Kejadian agama Kristen, dan kitab suci Al-Quran. Mengenai kelompok makhluk ini digambarkan dalam istilah yang tidak jelas. Ada yang menyebutkan sebagai bentuk manusia dan makhluk berbentuk raksasa. Ya'juj dan Ma'juj juga banyak muncul dalam cerita mitos di banyak negara. Makhluk ini digambarkan sebagai dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Makhluk ini juga digambarkan sebagai keturunan Nabi Adam. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun kedua makhluk ini memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar. Sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Mereka juga tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai, dan sifat-sifat lainnya. Yang ketiga, Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi adalah seseorang yang memandu. Dia adalah seorang muslim berusia muda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan sebelum datangnya hari kiamat. Imam Mahdi sebenarnya bernama Muhammad, sama seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayah Imam Mahdi juga sama seperti nama ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis disebutkan Imam Mahdi akan memimpin selama 7, 8, atau 9 tahun. Masa kepemimpinan Imam Mahdi akan membawa muslim untuk memerangi kezaliman hingga satu persatu kezaliman itu tumbang dan takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi bersama dengan pasukannya akan membuat murka Raja Zolim, yakni Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi. Yang keempat, Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam ekstrakologi Islam. Makhluk ini akan muncul menjelang kiamat. Dajjal membawa fitnah di akhir zaman. Menurut hadis, sejak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada satupun yang lebih dahsyat ujiannya daripada Dajjal.
Nabi Muhammad mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Kalau bisa berlindung di kota Makkah dan Madinah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk di kota tersebut yang dijaga oleh malaikat. Yang kelima, Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa nama asli iblis Azazil adalah Al-Haris. Menurut syariat Islam, Azazil adalah makhluk pemimpin syaitan dari jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam, sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imamnya para malaikat. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Namun ia enggan untuk bersujud pada Nabi Adam, lalu Allah mengubah mukanya dan mengusirnya dari surga. Allah mengubah wajahnya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti ceret tukang bekal, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam. Keenam, Anqa. Anqa adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Kauzini yang berjudul Makhluk-makhluk Ajaib dan Hal-hal Aneh yang Ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung ini seperti burung pada zaman Nabi Hauzola dengan umat yang disebut Asab Al-Aras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa pada Allah untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurg dari Persia dan Pinik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang sangat tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung Anqa pernah dipercayai sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Burung ini dikisahkan tinggal di gunung yang sangat tinggi bernama Gunung Palas. Apabila burung ini terbang, maka ia sanggup menutupi matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 pendek. Itulah beberapa makhluk-makhluk yang merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.